Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan yang suci dan maha kudus. Dan setelah kami menaikkan pujian dan penyembahan yang kiranya dapat menjadi dupa yang berbau harum, tibalah saatnya sebentar kami akan mendengarkan sabdamu. Dan kami rindu ketika sabdamu ini disampaikan, maka kami akan buka mata hati kami yang paling dalam dan relung hati kami yang paling dalam untuk kami dapat menerima kebenaranmu, yaitu firman Tuhan pada hari yang indah ini. Dan ketika firman Tuhan ini disampaikan, kami terlalu yakin dan percaya ada perubahan yang besar kepada kami, ada mujizat yang besar kepada kami, ada sesuatu yang akan terjadi kepada kami, dan kami yakin dan percaya kami akan belajar tentang kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu ini akan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Karena itu Bapa, berikan urapan-Mu yang baru kepada hamba-Mu, urapan yang baru, urapan yang dahsyat, urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu. Dan apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan perkataan hamba-Mu lagi, melainkan perkataan-perkataan daripada Yesus Kristus sendiri yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa. Sehingga hari ini yang sakit akan disembuhkan, yang mempunyai beban berat sudah dilepaskan, yang tidak mempunyai pengharapan Engkau beri pengharapan yang baru, karena hanya Yesus Kristuslah sumber pengharapan kami yang sejati. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi haleluya, puji Tuhan. Dan kalau hari ini saya mengucapkan terima kasih khusus kepada panitia Natal, ketua dan seluruh, karena mereka lah maka Natal ini bisa berlangsung dengan baik. Dan juga tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada undangan-undangan yang mau datang dari jauh-jauh. Ada amin? Haleluya. Kepada, saya bacain satu-satu lah ya, kepada Ibu Pendeta Dr. Linda Hasim. Hasim bukannya Pak Prabowo Hasim ya, tapi ini Hasimnya lain lagi ya. Saya juga kayak mengucap syukur juga ada Ibu Pendeta Epe Susana ya, puji Tuhan. Kepada Bapak Insinyur Bayu MBA, bukan merit by accident, tapi benar-benar MBA, beliau selaku CFO dari La Kuliner ya, hadir di tempat ini. Tidak lupa juga kawan saya SMA saya juga hadir, Bapak Hendri, pengusaha besar untuk optik dan kacamata, dan luar biasa bisa hadir di tempat ini dari jauh-jauh. Bapak Pendeta Zakaria juga beserta dengan istri, Gembala Sidang dari GBI Bangau. Banyak nih yang nggak saya sebutkan satu-satu, satu persatu. Ada Kosistop, Pak Irwan, segala, semua luar biasa. Ada Pak Groto dan juga Pak Zul, semua ya di sini sudah hadir. Puji Tuhan, haleluya. Sebelumnya Bapak Pendeta Victor juga ada hadir di tempat ini. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Natal dulu buat kita semua. Dalam bahasa Jawanya selamat Natal itu apa? Sugeng Natal. Ada haleluya orang Jawa? Oh haleluya. Orang Jawa mana orang Jawa? Kalau orang Chinese bilang Natal itu apa? Seng dan Ci Kwa Li. Ya, itu selamat Natal. Kalau orang Nias Natal apa? Yahoo. Selamat pagi itu ya. Nah terus kalau orang Batak, nah ini orang Batak ini ya kan. Horas, selamat Natal, Madihita Sasudena. Yeah, hebat kan saya. Hari ini saya belajar beberapa bahasa Natal. Oh, kayaknya orang Batak paling banyak di sini. Asal kita jangan, tadi saya pikir ada Bona Tahun di sini. Ada ibu-ibu lagi joget-joget Bona Tahun, tahu Bona Tahun? Saya banyak belajar Bapak Saudara. Nanti nggak lama lagi saya dapat mantu orang Batak lagi ya kan. Haleluya. Selamat Natal ya sekali lagi. Puji Tuhan, Merry Christmas. Apalagi buat seluruh jemaat-jemaat GBI Berta yang berbahagia hari ini. Dan biarlah kita mau mendengar firman Tuhan tentang kekekalan yang menyatu dengan kesementaraan. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 dan Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 14. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjumpai dengan baik, saya undang untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 5 dulu, nanti baru kita berganti-gantian dan kita baca ayat yang ke-9 sampai ke-14. Demikian firman Tuhan.
Saya baca ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat kedua. Oke, ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang keempat. Amin. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 9, silakan Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Amin. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat yang ke-11. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Amin. Ayo ayat 14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Tuhan memberkati, silakan duduk. Nah, tema Natal kita adalah kekekalan yang menyatu dengan kesementaraan. Apa itu artinya? Berarti pencipta menyatu dengan ciptaannya. Tuhan yang berinkarnasi, Tuhan menjadi daging. Tuhan menjadi manusia. Nah, hal ini berbicara tentang Tuhan yang kita tahu Dia adalah Allah yang paling mulia. Dia mau menjadi sederhana dan hina dina. Dia Tuhan yang tidak terbatas, tapi Dia mau menjadi sesuatu yang terbatas di dalam dunia. Dia yang maha suci, tapi Dia mau bercampur dengan manusia yang begitu banyak dosa. Tuhan yang begitu maha adil, Dia mau turun ke dunia yang begitu penuh dengan ketidakadilan. Yohanes memulai Injil ini dengan bukan memaparkan fakta historis, sedangkan Matius, Markus, dan Lukas itu menyampaikan dengan fakta-fakta apa? Historis. Tapi Yohanes memaparkan ini dengan fakta teologis. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Yohanes ingin menekankan tentang kekekalan Allah. Di dalam pasal 1 dan ayat 1 ini pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Inggrisnya, the first beginning. Pertama kali permulaan. Nah jadi pertama kali permulaan itu bukan pada ukuran waktu. Bukan pada ukuran timing, 1000 tahun yang lalu, 1.000.000 tahun yang lalu, 2 juta tahun yang lalu. No, tetapi dari awal itu berarti sudah ada. Dan dari awal sudah ada dan sampai sekarang, sampai selama-lamanya, Dia tetap Allah yang kekal. Firman itu menjadi manusia adalah pribadi sebagai konsep Yunani kuno di mana tentang logos. Tetapi firman ini adalah firman yang berpribadi. Firman itu dikatakan bersama-sama. Bukan hanya bersama-sama tapi firman itu adalah Allah itu sendiri. Yang percaya katakan amin. Firman itu tidak hanya bersama dengan Allah tetapi firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan tentu ini adalah Allah yang mempunyai pribadi yang kedua. Dan firman ini menjadi manusia dan diam di antara kita. Tapi pertanyaan menarik, seringkali kita bilang, enggak logis Pak. Di luar agama kita pun bilang, tidak logis orang Kristen. Ya Pak ya? Lo, tepuk dulu kiri kananmu. Enggak logis ya? Saya ingin memaparkan tentang konsep pemikiran manusia itu ada 3 bagian. Yang pertama, orang berpikir secara rasional. Rasional bagaimana cara orang berpikir secara rasional? 1 tambah 1 sama dengan 2, itu rasional enggak? Orang yang lapar terus makan, itu akhirnya kenyang, itu rasional? Rasional. Itu 1 yang rasional. Yang kedua, orang yang berpikir secara irasional. Apa itu irasional? Enggak masuk akal. Yang enggak masuk akal itu apa Bapak Ibu Saudara? Manusia jadi itu Tuhan, itu enggak masuk akal. Orang Kristen bukan manusia dijadikan Tuhan, tapi Tuhan yang menjadi manusia.
Dan yang terakhir ini adalah pemikiran tentang super rasional atau supranatural yang melampaui akal. Oleh karena itu kemampuan manusia yang terbatas dengan Allah yang tidak terbatas ketika ketemu, maka pemikiran manusia itu bisa melampaui Allah. Dan kalau kita ada di tempat ini dan kita berpikir secara supranatural, kita mengakui bahwa Tuhan yang menjadi manusia itu dapat terjadi. Karena bagi Allah, Lukas 1 ayat 37 dikatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kalau kita rumuskan di sini dalam inkarnasi Kristus, maka kekekalan masuk dalam kesementaraan yang tidak ada artinya. Saya mau katakan begini, kita hidup di dunia itu nggak ada artinya. Kesementaraan itu tidak akan bernilai sama sekali. Ya apa ya Bapak Ibu Saudara? Kita manusia hidup, lahir, hidup, terus ngapain lagi saudara? Kerja, belajar dulu, kerja, terakhir, ujung-ujungnya sakit dan mati. Kesementaraan ini enggak ada nilai. Ketika kekekalan Yesus Kristus atau Allah itu sendiri turun dalam bentuk manusia, Dia mau supaya kita yang nilainya ini adalah nilai kebinasaan, berubah nilai kebinasaan kita, berubah mempunyai nilai kekekalan. Yang percaya katakan amin. Nilai kekekalan itulah yang harusnya menjadi titik tolok ukur di dalam kekristenan, bukan yang lain. Ada haleluya? Nilai kekekalan. Apa saudara? Coba tos dulu dong kiri kananmu. Nilai kekekalan. Yang tadinya kita nggak punya arti hidup, menjadi mempunyai arti hidup. Yang tadinya kita nggak tahu bagaimana hidup, akhirnya nilai kesementaraan kita bisa berujung kepada kekekalan. Ada haleluya? Yang tadinya nggak bisa berujung pada kekekalan. Kita semua manusia itu semua mati dan masuk ke dalam neraka kebinasaan yang kekal. Tapi pernyataan menarik adalah, dan ini bukan hanya ditanyakan di umat Kristen, tapi di luar umat Kristen pun bertanya, mengapa sih Tuhan harus lahir jadi manusia? Ya Pak ya? Mengapa Tuhan harus lahir untuk menyelamatkan kita? Kenapa? Bukankah Allah bisa bilang, ayo manusia bertobat, maka seluruh manusia di dunia ini bertobat. Ya Pak ya Bapak Ibu Saudara? Gampang, it is very simple untuk Allah. Tapi kenapa Allah mau menjadi manusia? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya kan begitu gampangnya Allah. Kalau Allah memerintahkan seperti itu berarti manusia sama seperti robot. Robot. Yang sekarang robot itu kalau kita trigger dengan artificial intelligence, AI. Di mana robot itu diisi AI, pemikiran-pemikiran, dan robot itu akhirnya bisa berfungsi mirip dengan manusia. Tetapi dia tidak punya naluri, dia tidak punya nurani. Saudara yang terkasih, pertanyaan menarik ini dijawab oleh seorang filsuf yang mengatakan tentang teori tabula rasa. Bapak Ibu Saudara tahu teori tabula rasa? Teori tabula rasa itu adalah manusia lahir itu seperti kertas putih yang tidak punya dosa. Tapi pertanyaan menarik seperti ini. Debat dengan seseorang, dia bilang begini, kalau seseorang itu lahir dalam keadaan seperti kertas yang bersih, mengapa anak kecil bisa berbohong tanpa diajari sama orang tuanya? Ada haleluya? Mengapa anak kecil bisa melawan orang tuanya? Mengapa anak kecil bisa berantem sama sesamanya? Kalau dia tidak pernah diajar, apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengajar anak kecil berantem sama temannya? Tidak. Kita pernah ngajar anak kecil kita berbohong? Tapi anak kecil bisa berbohong nggak? Bisa dong, Ibu. Anak kecil dapat dengan mudah berbohong. Karena apa? Karena nature seorang manusia itu adalah dosa. Nah, Bapak Gereja Agustinus mematahkan konsep ini, konsep tabula rasa ini dengan mengatakan bahwa pada saat manusia berdosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ia dalam kondisi tidak bisa tidak berdosa. Manusia ini dalam kondisi setiap hari tidak bisa tidak berdosa, non posse, non peccare. Tidak bisa tidak berdosa. Coba kita semua, termasuk saya. Setiap hari kita melakukan dosa, Bu, Pak, walaupun seorang pendeta, kita tuh tidak bisa tidak berbuat dosa. Karena apa saudara? Dosa itu menimbulkan keterikatan kita dengan dosa. Dan kita diperbudak dengan dosa setiap hari. Sehingga ujung-ujungnya kita mengalami maut. Dan orang berpikir bahwa dengan berbuat baik, dosa itu bisa dihilangkan, bisa diselamatkan. Saya mau tanya satu hal. Kata orang berbuat baik
Itu bisa menyelamatkan dosa. Kalau kita berbuat baik, biasanya kita berbuat baik untuk sesuatu. Manusia rata-rata berbuat baik untuk seorang yang pacaran, pasangan suami istri lagi pacaran. Saya mau tanya, ayo, ya, misalkan George di sini. Aduh sayang, aku anterin engkau ya. Aku beliin engkau cake yang paling enak. Dia berbuat baik untuk sesuatu. Nah, kalau kita berbuat baik untuk sesuatu, itu tidak baik. Ya apa ya, saudara? Ini konsep filsuf ya, seperti ini. Nah, bahkan ada seorang filsuf Yunani kuno juga mengatakan seperti ini. Somum bonum. Kebaikan itu dilakukan demi kebaikan itu sendiri. Ada amin, saudara? Kebaikan itu dilakukan demi kebaikan itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana nih solusi dengan dosa? Solusi dosanya gimana? Salah satu Bapak Ibu Saudara, berarti inkarnasi Kristus ini adalah cara satu-satunya dan tidak ada cara lain untuk kita bisa mengatasi dosa. Untuk Allah bisa mengatasi dosa. Dosa manusia harus diselesaikan di luar diri manusia. Manusia yang berdosa tidak dapat menyelesaikan dosa. Ada haleluya? Manusia yang berdosa tidak dapat menyelesaikan dosa itu sendiri. Harus diselesaikan di luar manusia. Siapa yang menyelesaikan Bapak Ibu Saudara? Tuhan kita Yesus, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Tapi pertanyaan menarik. Nanti kita akan bahas. Pertanyaan yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Gimana ya? Kok bisa solusi dosa ini selalu membuat orang Kristen juga bingung. Nanti kita akan bahas dengan satu persatu ya. Yang akan kita belajar hari ini, nilai kekekalan yang ada di dalam kesementaraan ini akan mempunyai nilai kekekalan yang luar biasa. Dan kabar baiknya, kekekalan pertama yaitu kekekalan yang menyatu dengan kesementaraan ini adalah mendamaikan manusia dengan Allah atau mendamaikan perseteruan Tuhan dengan manusia. Yohanes pasal 1 ayat 10 dikatakan, ia ada di dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Tapi dunia tidak mengenalnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Dunia tidak mengenal siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak mengenal Allah. Dunia tidak mengenal Allah. Coba kita baca yuk Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ke 11. Apa yang firman Tuhan katakan? Saya bacakan aja ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, yang kita ingin melihat bagaimana caranya dosa ini diselesaikan. Tidak ada jalan lain, manusia harus berdamai atau Tuhan juga harus berdamai dengan manusia. Tidak ada jalan lain. Katakan kiri kananmu, tos dulu Kamu harus berdamai dengan, bukan manusia berdamai dengan manusia. Yang percaya katakan amin. Katakan, engkau harus berdamai dengan Tuhan. Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara bermusuhan sama manusia, gampang. Saya bermusuhan sama si A, saya bermusuhan sama si B, saya tidak datang saja ke persekutuan atau ke gereja A, selesai. Ada haleluya? Tapi kalau kita bermusuhan dengan Tuhan, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, kita tetap ada Tuhan karena dia adalah Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir. Oleh karena itu begitu beratnya permusuhan ini sehingga manusia itu tidak mengenal Allah. Contohnya mana saudara? Ada kesukaan yang dia tidak kenal ketika Tuhan itu mau lahir ke dalam dunia ini. Ada segelompok malaikat Tuhan. Nih saudara perhatikan baik-baik ya. Waktu Kristus itu mau lahir, sebelum lahir, ternyata malaikat-malaikat mengunjungi siapa? Gembala. Malaikat itu mengunjungi gembala. Luar biasa. Manusia yang mengunjungi gembala itu bukan luar biasa lagi, tetapi itu adalah momen langka dan tidak akan pernah terjadi selama-lamanya lagi. Dikunjungilah manusia itu atau gembala itu.
Kalau kita pikir-pikir dan lihat di dalam Alkitab bahwa gembala itu adalah pekerjaan yang paling hina. Jadi kalau orang di saat itu tidak ada pekerjaan lain lagi, maka pekerjaan yang paling terakhir adalah gembala. Kalau kita di sini namanya apa? Pemulung. Kalau kita nggak ada kerjaan lagi nih, yang paling terakhir yang kita ambil adalah kita menjadi seorang pemulung. Saudara perhatikan baik-baik ya. Bayangkan, Tuhan yang begitu luar biasa mengirimkan begitu banyak malaikat, begitu besar, dan bernyanyi untuk gembala. Kenapa dia tidak kirimkan kepada ahli Taurat? Kenapa dia tidak kirimkan malaikat itu kepada siapa? Kepada ahli-ahli imam-imam Taurat, ahli-ahli Farisi, semua. No, dia tidak kirimkan itu. Kenapa saudara? Karena Tuhan terlalu tahu bahwa Natal, bahwa kelahiran Kristus bukan bicara soal fenomena, tapi kelahiran Kristus berbicara soal nomena. Nyahon tuh fenomena dan kelahiran Kristus itu bukan bicara soal dari luar, terlihat gegap gempita, terlihat luar biasa. Tapi kelahiran Kristus yang Tuhan mau, dia mau lihat daripada hakikatnya, nomenanya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, Kristus itu lahir di tengah kesederhanaan. Ya apa ya saudara? Di sekarang itu udah shifting paradigma. Kita kalau merayakan Natal harus besar-besaran. Ada amin? Kita harus Natal, harus besar-besaran, harus punya baju baru, punya rumah baru, punya sepatu baru, punya segala sesuatu baru. Iya apa ya? Perayaan Natal kita itu harus hebat, luar biasa. Ya itu fenomena. Itu fenomena begitu luar biasa, tinggi-tingginya pohon Natal. Gereja harus menyediakan ini, menyediakan itu. Oh luar biasa. Padahal mereka nggak ngerti tentang nomena atau hakikat dari sebuah Natal. Karena hakikat dari sebuah Natal adalah kesederhanaan dan membingungkan Tuhan. Kenapa saya katakan membingungkan Tuhan? Karena Tuhan lihat lucu saudara. Ya kan Tuhan suruh Natal itu kelahiran Kristus itu sederhana. Manusia melaksanakannya waduh jor-joran. Ada amin saudara? Itulah terjadi shifting paradigma. Terjadi perubahan paradigma yang begitu jauh, begitu menyimpang. Begitu tidak tepat pada sasaran itu bukan karena yang lain, itu karena ada dosa sehingga manusia tidak bisa berpikir seperti Kristus berpikir tentang kesederhanaan. Dan kalau kita lihat ya, ayat yang berikutnya kan dikatakan tuh di Lukas tadi dia bilang apa? Hari ini telah lahir dan kemuliaan Tuhan ya kan bersinar meliputi mereka. Ada kabar sukacita besar. Nah, kabar sukacitanya di mana saudara? Orang Kristus lahir di mana? Di kandang, Kristus lahir dengan palung. Bapak Ibu Saudara tahu itu palung? Palung itu bukan palung baru. Palungan itu bukan palungan baru. Tapi palungan yang dipakai itu adalah palungan bekas. Jadi begini ceritanya. Kalau saat itu gembala-gembala menaruh domba itu di mana? Di gua-gua. Nah ketika dia taruh di gua-gua, ada palungan-palungan yang sudah bocor, sudah bekas, yang tidak dipakai. Palungan itu dipakai untuk Yesus, untuk lahirnya Yesus. Karena kalau dia ngambil yang masih dipakai, berarti dia nyolong palungan. Bayangkan, palungan yang bekas, kain lampin. Kalau saudara tahu kain lampin apa? Kain biasa, bukan kain sutra. Kalau dia di Batak itu kainnya namanya kain apa tuh? Ulos. Bukan kain ulos, bukan kain yang luar biasa, tapi kain lampin. Yesus lahir di tengah kesederhanaan, begitu jomplang, begitu tidak connect, begitu paradoks saudara. Kalau saudara lihat. Tapi satu hal yang kita lihat di sini. Kalau kesementaraan itu sudah, kekekalan itu sudah masuk ke dalam kesementaraan, maka segala sesuatu yang tidak baik, segala sesuatu yang sedang bermasalah, segala apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap punya sukacita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehebat apapun masalahmu, seluar biasa apapun masalahmu hari-hari ini, kabar baik inilah. Coba saudara lihat lagi, Lukas pasal 2 tadi, yuk kita lihat ada kabar, ada yang bisa bacakan saya cepat. Lukas pasal 2 ayat ke berapa tadi ya? 8 sampai ke 15 kan ya. Nah, dia bilang apa nih? Kesukaan hari ini telah lahir segala macam dan tiba-tiba bersama malaikat kemuliaan Allah. Nah, yang ayat yang ke-10 apa ayat yang ke-9 ya. Dikatakan tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan bersinar, lalu kabarnya ayat yang ke-15 kali ya.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai dan tibalah saatnya mereka bersama-sama. Terus kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apa sebenarnya makna dan arti sebuah Natal bagi kehidupan kita? Tidak lain dan tidak ya bukan adalah kabar sukacita, kabar baik. Itu yang pertama yang harus membuat kita menjadi sukacita. Jadi kalau Natal ini lahir dalam hidup kita, kalau Yesus Kristus lahir dalam hidup kita, berarti ada kabar sukacita, ada kabar yang luar biasa. Tapi Pak, Natal kali ini nggak enak deh Pak. Natal kali ini suram. Kenapa suram? Anak saya baru meninggal Pak 2 bulan yang lalu. Biasanya kami bersama-sama. Suami kami baru meninggal Pak 5 bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu. Istri kami baru meninggal Pak. Natal kali ini adalah Natal suram. Natal yang tidak ada keceriaan. Natal yang tidak ada kesukaan. No. Natal itu bukan bicara soal kok jadi suram. Justru kita harus berbahagia. Istri kita, suami kita, mungkin anak kita yang sudah meninggal. Itu sudah ada di samping Allah Bapa di surga yang percaya. Katakan kita juga harus bersuka cita dengan Natal ini. Masalah apapun itu boleh ada, segala sesuatu itu boleh terjadi. Tetapi satu hal yang membuat kita tetap tegar adalah kabar sukacita yang mengalir dalam hidupmu, dalam hidup kita semua. Yang percaya katakan amin. Tidak ada yang lain. Itulah berita Natal yang sering diselewengkan oleh pendeta, yang sering diselewengkan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan seharusnya kita boleh, sekalipun kita kotor seperti gembala. Mengapa Tuhan itu ketika memproklamirkan para gembala itu kepada malaikatnya itu, dia bilang yang hina dina. Karena gembala itu gambaran dari kita semua. Halo, katakan kiri kananmu, kau gembala yang hina dina. Amin. Dia mau datang bagi kita orang yang hina dina. Dia mau datang untuk menyelamatkan kita yang hina dina. Dan kita yakin dan percaya ketika ada kabar sukacita yang luar biasa, maka kita yang hina dina boleh menjadi, bukan yang hina dina lagi, tapi boleh menjadi serupa dengan Kristus. Fenomena dan nomena. Tadi saya bilang, Natal itu bukan fenomena. Natal itu nomena. Tahu kan Bapak Ibu Saudara fenomena dan nomena? Fenomena yang kelihatan dari lu. Bapak Ibu Saudara lihat saya nih hari ini. Ganteng gak? Jangan gitu dong ketawanya. Itu ngenyek. Ya kan? Kalau ketawanya begini nih. Nah itu berarti benar. Itu ngenyek itu saudara. Kalau saudara lihat saya sehat, segar, tampak seperti umur 35. Ada haleluya? Kelihatanannya. Tapi saudara tahu dalam saya mungkin udah bobrok semua. Dari jantung, liver, paru-paru, kita nggak tahu. Itu namanya nomena, hakikatnya. Jadi saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara jangan pernah kita melihat di dalam dunia ini selalu fenomena. Kalau saudara jalan-jalan ke hotel bintang 5, saya pernah lakukan itu. Ya kan? Turunlah saya dari busway. Wah kotor-kotor, dekil-dekil gitu kan. Saya masuk nih, dicegat sama penjaganya. Bapak mau kemana? Oh saya mau ke sini, mau ibadah di tempat Pak Bigman Sirait di mana namanya di Jakarta Selatan. Oh iya, mau ditanya dulu. Coba kalau saya turun ke sana, pakaian lengkap, saya mau khotbah. Ditanya nggak kira-kira? Pak, silakan Pak. Karena orang itu selalu lihat fenomena. Saudara coba-coba naik mobil butut. Ya, parkir di mana namanya di mall atau mungkin apalagi kalau parkir di atas gitu. Kira-kira dilayanin nggak? Saudara kalau naik Rolls Royce, naik mobil yang hebat-hebat, saya pernah sama teman saya naik Mercy yang versi baru, ya kan, masuk mall, waduh saudara, itu yang namanya tukang parkir, lari-lari, Pak, ini Pak parkirnya. Coba kalau saudara naik mobil butut, kira-kira dia lari-lari nggak? Kita buka pintu itu ya, nanya Pak parkir di mana? Sono. Karena kenapa? Mereka hanya melihat fenomena dan bukan nomena. Memang saudara pikir yang punya Honda, mobil Honda, dia pakai jas hebat. No, saudara nggak pernah nemuin pemilik Honda, namanya Honda juga. Pemilik Toyota itu ada berjas seperti saya.
Makanya saya kadang-kadang malu berjas. Sini banyak yang nggak berjas, tapi bos besar. Ada haleluya. Itu Toyota Honda, ya kalau saudara ketemu, itu nggak ada, dia ada di pabrik, saudara pakai pakaian biasa. Serius. Jadi seringkali manusia itu hanya lihat hanya lihat fenomena. Adik-adik muda, anak-anak muda, jangan lihat cowok dari Halo, jangan lihat dari fenomena. Kalau saudara lihat dari fenomena, wah hebat ya, dia naik mobil luar biasa, dia mobil das, wah hebat. Dia nggak tahu utangnya begitu banyak. Yang saya mau katakan hari ini, ya kan? Banyak orang merayakan Natal hanya karena fenomena. Tapi mengapa masalahmu, mengapa engkau sukacitamu bisa hilang pada Natal kali ini? Apa engkau baru dipecat dari perusahaan, dan di PHK? Apa engkau hari ini, kemarin, atau mungkin beberapa hari yang lalu sebelum ibadah Natal di tempat ini, engkau divonis sakit kanker, dan sukacita Natalmu menjadi berkurang? No, seharusnya tetap tidak berkurang. Karena apa, saudara? Karena fenomena yang asalnya dari luar itu tidak akan bisa mengintervensi nomena dan hakikat kita kepada Allah. Yang percaya katakan amin. Saudara ingat, waktu Yusuf dan Maria hamil kurang lebih mau 9 bulan, dia dari kota Nazaret menuju ke mana? Betsaida, Bethlehem. Dari Nazaret ke Bethlehem. Kurang lebih berapa kilo? 140 kilo. Ada yang bilang 130, ada yang bilang 150, ada yang bilang 100. Saya ambil rata-rata 140 kilometer. Berarti jarak Jakarta sampai Bandung. Kalau pakai kereta Wus, sekarang cuman setengah jam. Saya kemarin coba-coba, setengah jam sampai. Saudara tahu, di sini ada yang hamil nggak? Nggak ada. Nggak ada. Saya lihat tadi hamilnya banyak. Mohon maaf lahir batin. Maksudnya seorang wanita sedang hamil 9 bulan. Berjalan bersama dengan Yusuf karena diperintahkan oleh kaisar untuk kembali ke daerah untuk bisa sensus. Begitu panjang perjalanan, kalau 1 hari mereka bisa berjalan aja, kurang lebih 8 kilo atau 10 kilometer, ya kan, naik turun keledai lagi, naik lagi turun lagi keledai lagi. Nah mereka itu mungkin bisa sampai 10 hari, sampai 15 hari sampai kota Bethlehem. Iya apa ya? Pasangan suami istri yang punya sukacita Yesus, nilai kekekalannya menjadi berbeda. Yang percaya katakan amin. Sekalipun gak punya uang. Ada amin? Ya kan? Dia bilang kan, hati senang walaupun tak punya uang, bohong. Akhirnya ada bohong, saudara. Ya kan? Bohong. Gitu kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sukacita Tuhan tidak boleh hilang. Ini mungkin banyak di sini pasangan suami istri. Jangan pernah sukacitamu hilang hanya karena gara-gara hal-hal yang minim. Lihat Yusuf dan Maria. Dia berjalan 10 hari, dia berjalan 14 hari. Dia jalan, dia tidak menggunakan apa-apa, dia hanya menggunakan keledai. Tetapi ada sukacita yang luar biasa dari Yusuf dan Maria. Sehingga mereka bisa sampai. Dan selamat mereka bisa sampai dengan luar biasa. Ada haleluya. Mulai hari ini kita juga semakin mengerti. Kalau nilai kesementaraan kita, ya bergabung dengan nilai kekekalan kita, maka nilai kesementaraan itu akan berubah. Yang tadinya berujung kebinasaan akan berubah menjadi berujung pada kekekalan. Ada amin saudara? Rindu hal itu terjadi dalam hidup kita? Saat itulah kita baru bisa mengenal Kristus. Kalau tidak, saudara sebenarnya percuma jadi orang Kristen yang sudah puluhan tahun. Ya mungkin dari kecil, mungkin dari lahir. Ya kalau orang-orang Nias, orang-orang Tapanuli Utara itu dari lahir sudah Kristen. Tapi percuma saudara jadi Kristen. Tapi Kristen yang tidak pernah mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah tanpa saudara mau diampuni dosa? Tadi saya lanjutkan tadi sedikit. Manusia tadi, kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Kenapa? Why? Ini baru masuk ya. Karena apa? Karena Tuhan sudah katakan di dalam firman Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan apa? Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal yang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi semua manusia yang berdosa itu pasti akan mati. Dan hukumannya maut. Ada amin saudara? Nah disinilah terjadi sesuatu dari perspektif teologisnya saya jelaskan sedikit ya.
Allah yang sudah memfirmankan seperti itu, dia tidak bisa melawan firman-Nya. Iya apa ya? Kalau Allah melawan firman-Nya, Allah membalikan firman-Nya, maka firman-Nya itu tidak jadi firman. Dia bilang, waduh, saya sudah berfirman bahwa setiap manusia yang jatuh ke dalam dosa, maut. Bagaimana caranya untuk merestorasi? Dia harus lahir menjadi manusia. Waktu dia lahir menjadi manusia, dia tanggung semua kutuk dosa di dalam dirinya. Sehingga setiap orang yang berdosa ditanggung di atas kayu salib ketika dia mati. Dan akhirnya kita orang yang berdosa ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada substitusi, ada sesuatu yang Tuhan sedang sediakan di dalam kehidupan kita untuk keselamatan. Itulah Natal, itulah kelahiran Kristus. Kenapa Yesus Kristus itu harus lahir ke dalam dunia ini? Kenapa Tuhan harus mengutus anak yang tunggal? Dan dia bukan anaknya Allah. Dia adalah Allah. Memang secara sebutan dia anak Allah. Tapi banyak sekali pendeta yang menggradasi anak Allah ini menjadi tidak sama posisinya. Menjadi Allah minor lah, ya kan? Menjadi Allah yang lebih kecil lah. No, Yesus itu adalah Allah. Dia bukan tidak Allah, tapi dia tidak bisa menjadi tidak Allah. Ada amin, saudara? Yesus itu tidak bisa menjadi tidak Allah. Allah itu tidak bisa menjadi tidak Allah. Dia tetap Allah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ketika dia mengosongkan diri, itu bukan berarti Allahnya kosong, itu bukan berarti manusianya kosong dalam Filipi pasal 2 ayat 8. No, tetapi intinya adalah dia mengosongkan diri supaya dia bisa menjadi manusia, dia bisa seperti manusia, dia bisa melakukan itu, dan di ujungnya ada penyelamatan dan hidup yang kekal. Orang akan seringkali nanya, Pak, kok Tuhannya orang Kristen bisa mati? No, yang mati bukan Tuhan, yang mati Yesus sebagai manusia, jangan salah kaprah. Pak, kok Tuhannya orang Kristen itu manusia yang dituhankan? Bukan manusia jadi Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia. Ada haleluya, mulai ngerti ya, mulai sadar, mulai mengerti tentang kemanusiaan Kristus, ke Kristus yang menjadi manusia. Saudara, kasih Allah inilah yang mendorong kita menyelamatkan umat manusia. Sehingga ketika kasih ini menyelamatkan, maka Tuhan itu rela untuk menjadi manusia. Dan setelah kita menerima Kristus, apa yang terjadi? Roma pasal 8 ayat 1, demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Yuk kita baca bersama-sama ayat ini supaya saudara mentok di dalam pikiran kita. Yuk kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 1. Ya, saya tungguin ya, biarin kita baca bersama-sama. Apa yang firman Tuhan katakan? Demikianlah sekarang tidak ada apa, saudara? Penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dahsyat Allah kita. Udah gak ada lagi penghukuman. Karena dia mati menggantikan kita orang berdosa. Kalau kita mengerti konsep itu, maka kita gak lagi berani berbuat dosa. Ya Pak ya? Kita setiap hari tukaran kado. Kalau Natal suka tukaran kado gak Bapak Ibu Saudara? Halo, suka nggak? Kadang-kadang suka ya. Saudara suka tukaran kado nggak sama Yesus? Tiap hari saudara tukaran kado sama Tuhan sebenarnya. Kita setiap hari tukaran kado sama Tuhan. Tuhan memberikan kado setiap hari kepada kita, anugerah, kemuliaan, kita diberikan berkat, kita diberikan segala sesuatu. Ya apa ya? Setiap hari kado Tuhan itu selalu mengalir, berkat dan segala macam. Semua mengalir, termasuk mungkin juga ada masalah, tantangan, rintangan mengalir. Tapi apa kado yang saudara berikan buat Tuhan? Satu. Dan tidak pernah berubah dari zaman Adam sampai. Dari Adam Hawa, Adam air sampai Adam Malik, nggak pernah berubah. Apa yang manusia berikan? Tiap hari. Apa saudara? Halo, ada yang tahu nggak? Dosa. Setiap kali saudara berikan kepada Allah, Tuhan ampuni dosaku, dosa ini, dosa itu. Setiap hari kita mohon ampun dosa ini, Tuhan kado dosa nih. Tuhan kado dosa, kado dosa, kado dosa. Hari ini jangan saudara berikan lagi kado dosamu kepada Allah. Tutup sampai di sini.
Dan hari ini saudara berikan kado yang terindah. Yaitu apa saudara? Yaitu mengenal dia dalam kemuliaannya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, apa? Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Bener gak tuh? Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kenalilah Allahmu, jangan pernah tidak mengenali Allahmu. Karena dia adalah Allah yang luar biasa, dia Allah yang kekal, dia Allah yang selalu membuat kita baik dan tidak pernah dia tidak baik. Kalau saudara katakan, Pak seringkali Allah berbuat tidak baik. No, yang Tuhan buat itu selalu baik. Ada amin saudara? Katakan bersama-sama, Allah itu baik. Allah itu tidak pernah tidak baik dan tidak pernah bisa berbuat tidak baik karena dia Allah. Konsep kristologi inilah, konsep teologis inilah yang membuat kita mengerti bahwa dia Allah yang harus ditinggikan. Fenomena berubah menjadi nomena. Mulai hari ini, pulang dari tempat ini jangan lagi lihat fenomena. Kalau saudara Natal sedang tidak punya apa-apa, mungkin sedang sedih hatinya. Mungkin saudara sedang, aduh ini bagaimana ya kehidupan. No. Itu adalah masih fenomena, tapi nomenanya. Kalau saudara punya kesukaan yang besar dari Tuhan, saudara bisa berubah segala sesuatu dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Dan yang kedua saudara, bayangkan sudah tidak mengenal, ditolak. Lukas pasal 1 ayat yang ke-11 dikatakan apa? Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bayangkan saudara. Saudara, kalau saudara punya segala sesuatu, saudara punya rumah, saudara punya mobil, terus tiba-tiba saudara mau masuk ke dalam rumah tersebut, saudara ditolak. Saudara masuk ke dalam mobil saudara yang saudara beli, saudara ditolak. Ini seperti itu saudara, nggak ada tempat bagi Yesus di dalam hati kita. Dia ingin lahir, dia ingin membuat nilai kesementaraan kita menjadi kekal. Tapi kita nggak pernah peduli sama Tuhan, kita nggak pernah tahu, oh Tuhan inilah nilai kesementaraan kami, yang kami mau hanya sementara, yang kami mau, yang kami dengar hanya di kuping kami enak, kami nggak mau pernah dengar tentang kekekalan. Seberapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang hari ini terus belajar tentang Alkitab, terus belajar tentang kebenaran, yang saudara belajari tentang bisnis, usaha, dan yang lain-lain. Saudara bergumul gitu. Dan di ujungnya, bukan kekekalan yang saudara dapat. Di ujungnya apa saudara? Kesementaraan. Di ujungnya apa? Kebinasaan. Mulai hari ini coba rubah. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang hari ini baca Alkitab 1 hari 1 kali? Amin saudara? Ada gak yang baca Alkitab 1 hari 1 kali? Dari wajah-wajahnya sih saya lihat bengong semua ya begini. Coba lihat kiri kanan. Ada yang berdoa 1 hari 1 kali aja pagi atau malam. Amin saudara. Bagaimana saudara mau masuk surga, bagaimana saudara mau menukar nilai kesementaraan menjadi kekekalan. Kalau saudara gak pernah peduli sama sekali dengan kebenaran. Gak pernah peduli dengan doa saudara. Nah yang kedua, dia ditolak saudara. Coba kita lihat Lukas pasal 2 ayat 6-7 saja. Ketika mereka lahir di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Nah yang tadi ini yang kita ceritakan sedikit, ini mundur sedikit. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat suasana di Bethlehem hari itu, kita ulang sejarah Kaisar Agustus itu mengadakan sensus. Dan semua orang ketika disensus wajib pulang kampung. Jadi ngumpul besar-besaran seperti orang-orang kita pulang kampung ke Jawa, pulang kampung ke Sumatera, pulang kampung ke yang lain-lain ya. Nah jadi mereka ini pada pulang kampung rame-rame. Wah begitu luar biasa, kumpullah mereka di kampung Bethlehem. Dari teman SD, teman SMA ya kan yang sudah sukses jadi penjudi, ada yang sukses jadi
usaha, ada yang sukses jadi semua lah ya, sukses jadi hamba Tuhan. Mereka ngumpul, saudara, satu persatu mereka ngumpul. Yang suka judi ngumpul sama main judi, yang suka belanja kumpul sama satu, yang suka firman Tuhan kumpul bareng-bareng. Bahkan orang-orang ahli Farisi dan ahli Taurat kumpul bareng-bareng, dan mereka membaca dan memperdebatkan tentang Mika pasal 5 ayat 1, yaitu kapan Yesus datang, kapan mereka datang. Tapi ketika Yesus datang, mereka lolos. Sedih ya. Yesus datang loh. Dalam bentuk Yesus dilahirkan oleh Maria. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan. Begitu orang ramai di situ. Tapi tidak ada seorang pun yang menerima Maria dan Yusuf. Bahkan Maria ketika saat terakhir dia mau melahirkan, bayinya udah begini, sudah air ketuban sudah pecah, tolong carikan kamar. Semua orang yang saat itu sedang berpesta dengan luar biasa. Mereka itu tidak ada yang mau menerima. Saya nggak yakin saudara, kalau saat itu hotel itu semua penuh, rumah semua penuh. Bapak Ibu Saudara yakin nggak? Saya sih tidak yakin. Saya yakin masih ada tempat untuk Yesus. Tapi karena karena Maria yang akan lahir bersama dengan Yusuf itu penuh dengan kesederhanaan. Mereka nggak punya apa-apa, saudara. Sehingga mereka ditolak. Coba kalau Yesus hari itu, waktu Maria dan Yusuf hari itu naik Lamborghini. Kira-kira diterima nggak di hotel? Halo? Sini. Ayo kamu melahirkan. Di rumah sakit diterima nggak? Diterima. Tapi karena coba kalau Yusuf saat itu pakai jam tangan. Ya kan? Jam tangan yang kemarin itu masuk KPK. Jam tangannya berapa miliar. Ada haleluya. Pakai jam tangan gitu kan. Baru begini aja gitu. Ayo Pak, masuk Pak. Jam tangannya aja miliaran saudara. Tapi tidak, Yusuf ini dan Maria ini penuh dengan kesederhanaan. Dia nggak punya apa-apa saudara. Dia mau melahirkan, nggak ada kamar. Sementara Yesus Kristus lahir, tidak ada seorang pun yang menyadari. Ahli Taurat, orang-orang yang beragama, imam-imam, semua lolos. Semua tidak pernah menyangka Kristus itu lahir. Tidak ada yang pernah menyangka Yesus itu lahir, saudara. Sungguh tragis. Makanya ayat Alkitab itu tidak pernah salah. Tidak ada seorang pun. Milik kepunyaannya itu tidak diterima, tidak menerima. Padahal kita itu adalah milik kepunyaannya. Kita ini milik kepunyaan Kristus gak sih? Halo? Milik Kristus? Kita terima Kristus? Oh yang benar. Tiap hari hidupnya berlimbang dosa, tapi kita bilang kita terima Yesus. Dengan secara tidak langsung kita menolak dia. Dalam setiap tingkah laku kita. Baik di dalam dunia usaha, baik di dunia pekerjaan, baik di dunia pelayanan. Banyak saudara, jangan pikir hanya dunia usaha dan dunia itu aja yang bobrok. Dunia pelayanan juga bobrok sekali, banyak yang bobrok. Sebobrok-bobroknya bahkan lebih bobrok daripada dunia bisnis, dunia usaha. Saya mau katakan ini dengan sejujur-jujurnya sebagai seorang pendeta. Ya, jadi kita mengerti ini, begitu banyak ditolak. Kapan mereka datang sementara para ahli Taurat sedang memperbincangkan Mika 5 ayat 1. Kapan ya mereka datang? Kapan Yesus datang? Yesus datang taunya mereka kelolosan, kecolongan. Bayi itu sudah lahir. Bayi itu sedang lahir, saudara. Tapi tetap lolos. Saudara, sungguh menyedihkan. Kalau sampai kita tidak menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Ada satu cerita seorang raja yang menyamar dan belusukan. Suatu saat dia bilang, saya akan tinggalkan kerajaan saya akan mencoba menyamar. Apa yang dilakukan oleh sang raja? Sang raja berganti pakaian, berbagi pakaian yang lusuh. Dia mencoba ke kampung-kampung, dia mencoba melihat satu persatu. Rakyatnya sudah siap-siap semua. Wah, raja ingin mengunjungi kampungku. Kalau di Batak kampungnya kampung apa? Toba mungkin. Kalau di Jawa mungkin kampungnya kampung apa? Madura. Ya kan? Wah, lagi mengunjungi ini sang raja besar lagi kunjungin. Wah, kita siap-siap yuk, kita siapin makanan yang enak, apa yang enak. Sang raja mau datang ke rumah kita. Tapi sang raja itu tidak pernah datang. Kenapa saudara? Sang raja itu datang dalam bentuk seorang yang sederhana. Dan ketika sang raja mengetuk pintu,
dibuka. Sorry, nggak ada makanan untuk engkau. Maaf, ini untuk raja. Begitu banyak yang dia kunjungi, sampai pada satu ketika sang raja selesai kunjungan dan pulang kembali. Dia bilang, tidak ada seorang pun yang menerima aku. Semua menolak aku. Ya, saudara, lihat, bayangkan. Kalau kita lihat dari sini, saudara, kita bisa mengambil satu kesimpulan. Tragis, ironis. Dia lahir kepada milik kepunyaannya, tapi ditolak. Tragis, saudara. Tragis, sangat tragis. Bayangkan, kedatangan Kristus yang pertama ditolak. Kalau dia datang lagi kedua kali, apakah Bapak Ibu Saudara ini sudah tahu bahwa dia akan datang lagi? Jangan-jangan yang kedua kali pun Kristus datang kepada kita dalam bentuk yang begitu luar biasa, dalam bentuk kemuliaannya yang dahsyat. Kita lolos kembali. Kita nggak lagi, aduh iya, lolos lagi. Di dalam hati kita lolos lagi, saudara. Pada saat Yesus datang yang kedua kali, mungkin dia akan memisahkan kita. Ayo, ada orang sebagian sebelah kiri. Ada orang bagian sebelah kanan. Mungkin yang sebelah kanan langsung dipisahkan. Ada pendeta, ada tukang sampah, mungkin ada orang biasa. Terus orang ini bilang begini, aduh Tuhan, malaikat surga, kok bisa ya saya masuk ke kerajaan surga? Padahal saya tuh, khotbah aja pelintut. Saya nggak bisa melayani dengan baik, tapi kenapa ya saya bisa masuk surga? Coba deh katanya. Kamu tanya tuh sama malaikat, mungkin komputer surga itu salah. Haleluya. Kenapa kita bisa masuk dalam kerajaan surga, saudara? Mungkin ada kesalahan, mungkin. Saya nggak tahu, tapi kenapa kita bisa masuk? Apa yang Tuhan jawab? Tuhan jawab simpel. Dia bilang begini, saudara. Pada saat lapar, engkau memberi aku makan. Pada saat aku haus, engkau memberi aku minum. Pada saat aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Luar biasa, saudara. Wow, siapa yang Tuhan maksud? Tuhan selalu berbicara. Kalau saudara perhatikan dari berita Natal, tidak ada berita yang wah. Semua penuh kesederhanaan, semua down, selalu di bawah, saudara. Dalam bentuk yang benar-benar di bawah. Itulah berita Natal. Yang engkau perbuat bagi orang-orang hina, miskin dan tersingkirkan. Maka disitulah engkau sudah berbuat bagi aku. Jadi Yesus menyamakan dirinya dengan orang yang hina. Nah, bagian sebelah kiri yang tadi kita belum cerita, katakan, saudara sebelah kiri nih ngumpul juga, masuk ke neraka. Sebelah kiri, wah saya ini pengkhotbah KKR besar-besaran. Saya gembala sidang besar, jemaatnya ratusan ribu, puluhan ribu. Donatur gereja, saya rajin bayar perpuluhan. Kita bisa masuk neraka ya. Mungkin salah nih Tuhan, komputernya salah nih. Coba tanya. Ayo tanya. Dia jawab sama Tuhan, ya benar. Engkau gak pernah memberi aku makan ketika aku lapar. Engkau gak pernah memberi minum ketika aku haus. Engkau tidak pernah memberi aku pakaian ketika aku telanjang. Dan engkau tidak pernah mengunjungi aku ketika aku sedang sakit. Akhirnya kita pada kesimpulan bahwa manusia itu bisa saja diselamatkan oleh karena perbuatan. Tidak. Manusia tidak bisa diselamatkan karena perbuatan. Yang pertama tadi saya bilang, karena perbuatan baik itu hanya untuk sesuatu, sehingga hasilnya tidak baik. Kalau kita lihat Efesus pasal 2 ayat ke-8 saja, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Yang percaya katakan amin. Kita hari ini diminta sama Tuhan untuk bisa mengasihi orang-orang yang sedang susah. Berita Natal bukan berita untuk kita sendiri, tapi berita Natal untuk orang-orang hina. Saudara, saya mencoba merubah konsep doa saya mulai beberapa tahun yang lalu. Bertahun-tahun kalau saya berdoa, saya hanya berdoa, Tuhan tolong, apa yang ditolong, pelayanan kah, kerjaan kah, anak-anak, semua saya sebutkan satu-satu. Tapi saya lihat itu hanya untuk egosentris saya sendiri. Hanya berdoa untuk saya. Beberapa tahun terakhir saya coba rubah. Tapi ini sungguh-sungguh luar biasa berat. Saya coba ubah begini doa saya.
Kalau Tuhan kita berdoa setiap pagi seperti itu, kira-kira Tuhan matanya tercengang nggak? Enggak, biasa aja orang berdoa biasa. Tapi kalau saudara mencoba berdoa begini, Tuhan, hari ini berapa banyak orang yang harus aku tolong? Ada amin saudara? Wow, Tuhan yang tadinya sedang riap-riap matanya, ya kan, pagi-pagi gitu kan, jam 6, jam 7, tiba-tiba dia malah, bang! Ini dia nih. Tapi ketika saudara berdoa seperti itu, saya ngalamin. Besoknya saudara, langsung ada orang minta bantuan. Ada teman saya kakinya udah terpotong satu, kena diabetes ya kan, perlu obat. Pak Pendeta minta bantuan, bantuin. Baru selesai doa besoknya. Ada haleluya. Nggak lama lagi ada lagi yang minta bantuan. Pak untuk ini. Lagi saya ke rumah sakit ketemu tukang potong pohon yang udah nggak ketemu 12 tahun. Tiba-tiba bisa ketemu, Pak saya kenal Bapak. Saya lagi sakit Pak, anak saya demam berdarah. Harus rajin lagi memberi. Ada haleluya saudara. Jadi jangan kau egosentris buat dirimu sendiri. Makin hari, makin banyak, makin hari, makin luar biasa. Engkau kumpulkan harta. Apa artinya sebentar lagi juga kita bakalan masuk pulang kampung semua. Katakan kiri kananmu, besok pulang kampung cepet-cepet. Ayo katakan kiri kanan. Bener kan? Apalagi kayak udah seumur saya 55. Saya tiap hari berdoa. Di sini ada istri, ada anak-anak saya. Saya bilang, saya nggak mau lama-lama Tuhan dalam dunia. Dunia ini, semakin lama kita dalam dunia ini, semakin sering kita berbuat dosa. Tuhan, cabut saya buru-buru Tuhan. Supaya saya tidak terlalu banyak berbuat dosa. Ketika ada di pengadilan, hasilnya nggak minus. Lalu hasilnya minus, masuk saya seperti yang ini. Berdoa, ya Tuhanku, ya Allahku. Benar, karena nggak ada lagi kesukaan di dalam dunia ini. Malah kita harus berjuang, wah luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudara, kita harus seperti itu, kita harus. Jadi ini salah satu lagi ya. Di sini ada selalu gembala sidang yang luar biasa dan saya kenal orang tua beliau. Kalau saya datang ya ke Natalan, itu saya nggak dikasih nasi bok. Saya bilang, satu saja cukup. Enggak Pak, Bu. Saya nggak pernah berani ambil. Kalau sekali-sekalinya saya ambil pun, mohon maaf ya, saya bagikan ke orang-orang yang susah. Karena buat saya sudah cukup. Ada amin saudara? Saya pernah khotbah di salah satu persekutuan SMP saya kalau nggak salah ya. Di salah satu di Sudirman berapa tahun yang lalu. Itu begitu banyak makanan, begitu banyak ini. Semua udah ambil semua, korak. Ada nasi bok. Hari ini di bawah ada nasi bok nggak? Halo, ada nasi bok ya? Amin. Nah, begitu banyak ya kan? Itu ada 2 penjaga yang saya lihat. Aduh, dia tuh bolak-balik mengatur ini. Semua orang pada ambil. Ada yang ambil 2, ambil 3, ambil 2, ambil 3, ada yang ambil 4. Panitia biasanya lebih banyak, ambil 5. Di sini nggak ada kan ya? Ada haleluya? Jangan sampai nanti gift-nya panitia lebih banyak daripada orang luar. Nah, ketika saya lihat begitu, saya paling terakhir. Bapak Ibu Saudara, saya boleh tanya kepada jemaat. Kalau ngantri makanan di gereja kita kalau lagi ada event, yang paling terakhir ngambil siapa? Siapa? Bu Elista, siapa yang paling terakhir ngambil? Kalau Bu Elista nomor 1. Saya selalu paling belakang. Karena saya pengen semua terbagian dulu. Jangan gembala sidang nomor 1, kedua ini, wah kacau. Kita harus mendahulukan orang lain. Saya nggak pernah dari pertama kali gereja kita berdiri sampai hari ini, saya paling belakang, nggak pernah duluan. Dan kesian orang-orang tersebut yang tidak sempat menikmati. Dia nungguin aja di belakang. Wah, habis semua. Mata saya mengalir. Sedih. Akhirnya saya bilang, waduh saya cuma punya 1, dia ada 2. Sedih dia, dia rapi-rapiin, dia bukain bungkusan, ya kosong, dia bukain lagi, ya kosong, mungkin dia lapar. Saya turun segera ke bawah, ada minimarket atau apa gitu, saya beli sambil saya punya makanan. Dek, nih,
2. Saya lapar, saya belum makan, saudara. Habis khotbah, ya udahlah saya pulang. Tapi itulah yang seharusnya kita sebagai umat-umat Allah. Kita ini sudah diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Yang percaya katakan amin. Jangan kau egois sendiri. Ngambil makanan paling banyak, makanan paling banyak. No. Hidup kita bukan untuk kita lagi. Saudara, kalau saudara lihat judul ini, kekekalan yang menyatu dengan kesementaraan. Nilaimu sudah beda, nilaimu udah gak sementara lagi. Katakan kiri kananmu, tos. Nilaimu sudah kekal. Katakan kiri kananmu, nilaimu kekal sekarang. Nilaimu bukan lagi sementara, nilaimu bukan lagi kebinasaan, tapi nilaimu sudah mencapai kekekalan. Dan ketika ada nilai kekekalan dalam hidupmu, hidupmu berubah, hidupmu berbeda. Ya, tidak lagi seperti hal-hal yang biasa. Dan untuk mengakhiri khotbah ini, saya ingin menggugah tentang cerita Natal yang selalu saya ceritakan, dan ini memang realitas yang terjadi di dalam kehidupan kita semua. Suatu saat ada seorang kakak beradik perempuan yang masih umur 5 tahun, yang satu umur 7 tahun. Di satu daerah di Inggris yang begitu dingin sekali. Sang adik punya sepatu bolong, punya kaos kaki bolong, sang kakak pun sama. Sang adik nangis kepada kakaknya. Kak, saku dingin, kakiku dingin, Kak. Katanya Yesus bisa memberikan aku sepatu, Kak. Sang kakak bilang begini, ya, dia akan memberikan kau sepasang sepatu yang baru. Ayo kita ke gereja. Gereja yang begitu mentereng, gereja yang begitu mewah, gereja yang begitu hebat. Datanglah Pak Pendeta, melihat kedinginan gembalanya mungkin ya, atau pasturnya. Datang, dia cuekin aja. Pak, tolong. Masuk ke dalam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang begitu luar biasa, sedang apa? Dandanannya disak-sak rambutnya sampai setinggi apa, saudara? Ya kan? Masuk ke dalam. Wah, mereka nyanyi di dalam. Nyanyinya apa, saudara? Glory, glory, haleluya. Nyanyinya wah luar biasa, hebat, dahsyat. Berdua ini sedang berdiri di pintu gereja yang begitu besar. Selesai acara Natal. Mereka bawa koper Natal, bawa hadiah Natal, bawa segala sesuatu. Anak kedua ini minta, Pak tolong kami lapar, Pak tolong sepatu kami. Tidak ada seorang pun yang menggubris anak ini. Sampai akhirnya sang kakak bilang begini sama sang adik. Sang adik tanya, Kak, kok orang Kristen begini, Kak? Kak, kenapa Yesus gak memberikan aku sepatu, Kak? Ini kan malam Natal, Kak. Sang kakak bilang gini, sebenarnya Yesus itu sudah memberikan sepatu untukmu, Dek. Tetapi tidak pernah nyampai kepada kita. Siapakah orang itu? Kita semua yang sudah diberikan oleh Tuhan berkat-berkat yang melimpah untuk bisa memberikan kepada yang lain. Dan saat itu kedua anak itu meninggal. Apa yang kita bisa ambil dari cerita ini, Bapak Ibu Saudara? Di dalam dompet kita, di dalam kartu kredit kita, ATM kita, ada bagian orang lain. Yang percaya katakan amin. Ada hak milik orang lain untuk kita bisa memberikan kepadanya. Ada amin, saudara? Itulah kalau kita tidak menolak dia, kita menerima dia. Saya tidak pernah absen, walaupun istri dan anak-anak saya tidak pernah tahu. Setiap malam Natal, entah tanggal 24 malam atau tanggal 25 malam, saya selalu, kecuali tahun lalu agak mundur sedikit, tanggal 28 dan tanggal 29 karena kita Natalan di puncak, saya beli nasi bungkus ke Padang ke mana, 20 atau 30, saya keliling, ya saya lihat ada orang yang sedang lapar di pinggir jalan, banyak saudara, begitu banyak orang. Dan ketika saya bagikan, Dek, ini dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Gusti Yesus. Kalau orang Jawa, dari Gusti Yesus. Wah, makasih Gusti Yesus. Amin, saudara.
saya sampai hari ini lakukan. Karena ada bagian bagi orang lain dalam hidupmu. Kristus lahir ke dalam dunia ini. Bukan untuk dirimu sendiri. Bukan untuk keselamatanmu sendiri. Tapi keselamatan orang-orang lain. Keselamatan teman-teman kita. Keselamatan siapapun yang Tuhan mau diberikan kepada kita. Untuk orang tersebut. Engkau sudah punya segala-gala. Engkau sudah punya firman. Engkau sudah punya segala-gala. Tapi mana? Jarang sekali kita mempraktekkan. Yang kita senang hanyalah mendengar khotbah. Pulang dari tempat ini. Firman ini bukan hanya kita dengar. Tapi kita melakukannya. Yang percaya katakan amin. Dan pulang dari tempat ini. Kalau ada makanan di bawah. Saya yakin makanan itu akan utuh. Akan diberikan kepada orang-orang yang susah, yang belum dan tidak bisa makan. Saya sering menangis dengan hal ini. Dan ini akan mengingatkan kita semua. Kita tidak bisa lagi menolak Kristus. Karena Dia sudah menerima kita sebagai milik kepunyaannya. Ada amin saudara? Amin. Tuhan memberkati. Biarlah pesan Natal kali ini. Kita tidak mengenal Dia, tapi Dia akan mengenalkan kita kepada Dia. Kita tidak menolaknya Dia lagi, sehingga dalam hidup kita ada bagian penting untuk kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan berkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, hari ini Tuhan kami mendengar suara-Mu. Kami ingin menumbuh kembangkan pribadi kami. Kami ingin Tuhan agar hati kami juga berubah. Bukan hanya mengenal Tuhan dari teks Alkitab. Bukan hanya mengenal Tuhan dari orang lain. Tapi kami mau mengenal Tuhan dari Tuhan sendiri. Kesementaraan ini Tuhan, Engkau ubah nilainya menjadi kekekalan. Kami rindu, kami mau mengenal Engkau dan kami mau menerima Engkau.